Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ikhwanul kiram, Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Andes Muhammad Aziz selaku pemateri, yang terhormat Bapak-Bapak Jamaah Masjid Al Islam dan juga tokoh masyarakat dimanapun berada, adalah pertama-tama dan yang paling utama kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmat, hidayah dan inayahnya, sehingga di saat subuh ini di tanggal 27 Desember tahun 2020 ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan sehingga kita dapat mampu melaksanakan aktivitas kita di pagi hari ini. Alhamdulillah kita barusan sudah melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di kajian lanjutan kita, kajian pekanan Masjid Datul Islam, kajian online. Alhamdulillah, insyaallah dengan pemateri kita yang sudah bersama kita, insyaallah kita akan membahas momentum yang sebentar lagi ini adalah bagaimana kita muhasabah atau introspeksi diri di penghujung tahun 2020 ini. Yang kedua kalinya, untuk lebih mantapnya lagi kita akan mendengarkan sama-sama muhasabah dari Ustadz Dr. Muhammad Razi. Kepada beliau, tafadhal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman walladzi farada alaina bi iqamati syi'ari dinil islami tula'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puji dan syukur alhamdulillah yang tentu tiada henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat pencipta alam semesta dan segala isinya, yang mengatur dan menyediakan semua kepentingan makhluknya, semua keperluan makhluknya, yang menjamin adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk bangunnya kita dari tidur ini karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan setelah kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menjadi hambanya yang pandai bersyukur. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan para tabi'in hingga akhir zaman. Baik, Ikhwanil Kiram yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, kita awali obrolan kita, muhasabah kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Baik, untuk pagi ini kita akan muhasabah ya, melihat introspeksi ya, apa yang telah kita lakukan 1 tahun ini. Kemudian kita jadikan sebagai pelajaran untuk kedepannya gitu. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mulai bahasan kita dari ayat Al-Quran surah Al-Hasyr ya. Surah Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah memulai firman-Nya ini memanggil orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Lalu perintahnya adalah ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsun, dan hendaklah setiap jiwa, setiap diri ma qaddamat liwat, ya, memperhatikan apa-apa yang telah diperbuatnya. Wal tanzur, ya, hendaklah memperhatikan, melihat setiap jiwa, setiap diri ma qaddamat liwat, apa-apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, ya, untuk hari akhirat. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini ayat sebagai dalil perintah melakukan muhasabah. Ini ayat perintah dari Allah SWT kepada kita untuk selalu bertakwa kepada Allah, sampai perintahnya disebutkan ini 2 kali, ittaqullah. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ya. Lalu diulangi lagi, wattaqullah lagi. Allah SWT sangat sayang kepada hamba-hambanya yang beriman ini, agar bertakwa kepadanya, ya, bertakwa kepada Allah. Dan kata Allah, nanti ada akhirat, dan setiap diri apa yang dikerjakan waktu di dunia ini, ya, akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah di akhirat. Ya, Allah nanti yang akan mengadili kita. Sekarang Allah meminta kita untuk memperhatikan apa-apa yang telah kita perbuat. Jangan sampai ada sesuatu yang kita perbuat yang akan menyusahkan kita nanti di akhirat. Ya, karena itu muhasabah itu penting. Ya, introspeksi itu penting. Dalam dunia manajemen juga penting, ya, muhasabah itu. Apa istilahnya? Evaluasi. Ya. Ada perencanaan, ada pelaksanaan, lalu ada evaluasi. Nah, evaluasi ini penting. Ya, maka dalam kehidupan pribadi sebagai seorang muslim pun harus memiliki rencana. Ya, cita-cita, planning, ya. Apa yang mau kita lakukan? Lalu diaktualkan, ya,
direalisasikan apa yang sudah kita planningkan itu. Lalu evaluasi. Ya. Nah, hanya memang bagi setiap muslim ini tidak boleh tidak, ya, tidak boleh tidak. Artinya harus planningnya, realisasinya dan evaluasinya itu harus berada di koridor, ya, berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh lepas. Planningnya harus di atas akidah dan syariah Islam. Ya, apa yang sudah kita plan di dalam kehidupan kita secara pribadi, ya harus tegak di atas akidah dan syariah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika sudah planningnya berdasarkan akidah Islam, syariah Islam, maka pelaksanaannya pun tidak boleh melenceng dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka evaluasinya pun alatnya adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya. Jadi ayat ini sangat tegas, ya. Dan ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang beriman agar terus melakukan evaluasi, muhasabah. Nah, mungkin jamaah yang dimuliakan Allah, kita coba lihat tafsir. Ya, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan makna daripada ayat wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat, itu di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan maknanya, ya, beliau memberikan tafsiran, renungkanlah apa simpanan kalian dari amal soleh untuk hari akhirat dan saat kalian dihadapkan kepada Tuhan kalian. Kan semuanya nanti kan akan dihadapkan kepada Allah, ya, akan diadili. Lalu kata beliau, amal soleh apa yang sudah kita siapkan, ya? Tabungan, simpanan apa, bekal apa dari amal soleh ini yang sudah kita punya, ya, untuk nanti di akhirat, untuk kita bawa menghadap Allah. Nah, ini. Lalu di dalam tafsir yang lain, ya, di dalam Sofwatut Tafasir, Syekh Ali As-Sobuni menjelaskan dari makna ayat wal tanzur nafsu ma qaddamat ligat ini, maknanya adalah hendaknya setiap diri memikirkan amal salah yang ia lakukan untuk hari kiamat. Ya. Jadi ini dua tafsir ini bisa kita gabung gitu. Jadi yang pertama adalah kita merenungkan amal soleh apa nih yang bisa kita bawa menghadap Allah. Selanjutnya yang kedua, amal salah yang mana nih, ya, yang sudah kita lakukan selama ini untuk kemudian kita bertaubat kepada Allah, meninggalkan semua itu, gitu. Nah, ini kan menjadi penting dan bagus ini, ya. Setiap orang ketika melakukan muhasabah ini akan tahu diri, gitu, ya. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang tidak tahu diri. Nah, ikhwanil kiram, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda tentang siapa orang yang cerdas itu. Ya, An Shaddad ibnu Aus, ya, anin Nabi Shallallahu alaihi wasallam qala, ya, dari Shaddad bin Aus, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ya, orang yang cerdas, kata beliau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang cerdas itu siapa? Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, yaitu orang yang mempersiapkan dirinya dan beramal untuk hari setelah kematiannya. Jadi ada hari-hari nanti setelah kematian kita.
Di hari kematiannya pun sudah berat gitu. Setelah hari kematiannya pun juga akan berat. Nanti hari kiamat lagi gitu. Artinya orang yang cerdas itu adalah orang yang berpikir visioner gitu ya. Kehidupan itu tidak hanya di dunia, tapi kehidupan itu nanti ada kehidupan yang lain setelah kematian. Lalu kata Rasulullah, wal ajiz, ya ajiz, bukan aziz ya. Beda antara ajiz dengan aziz. Kalau aziz itu artinya maha kuat ya. Ya Allah, ya Aziz ya. Al-Aziz itu maha kuat. Kalau ajiz itu lemah. Ya, orang yang bodoh. Ya, sedangkan orang yang bodoh adalah orang yang jiwanya mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah. Utamanna 'alallah ya. Berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya ini kelebihan ini. Jadi seperti ini ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita tentang siapa orang yang cerdas ya. Jadi muhasabahnya seperti itu, orang yang muhasabah setiap saat ini adalah berarti termasuk daripada ciri-ciri orang yang cerdas. Ya. Lalu Khalifah Umar ya. Umar radhiyallahu an, beliau pernah memberi nasihat. Ya. Apa kata beliau? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Wazinuha qabla an tuzanu. Ya, dan timbanglah diri kalian sebelum amal kalian ditimbang. Ya, kenapa? Karena lebih ringan bagi kalian tatkala kalian dihisab kelak jika kalian menghisab diri kalian sekarang. Ya, fa inna ahwana 'alaikum fil hisabi ghadan an tuhasabu anfusakumul yaum. Ya. Jadi kalau hari ini kita sudah menghisab, hari ini kita sudah menimbang-nimbang amal-amal kita, maka kata Umar, nanti pada hari kiamat kita akan lebih ringan hisabnya, lebih ringan urusannya ya, lebih ringan nanti urusannya di akhirat.